Ya, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan podcast Pai Jos. Kali ini saya dari podcast Pai Jos, AA Nurjaman, berkesempatan untuk berjumpa dengan Ibu Profesor Windu Nuryanti. Selamat siang Ibu. Siang Mas AA. Gimana, sehat selalu Kak? Alhamdulillah, di masa pandemi ini saya diberikan kesehatan yang maksimal oleh Prima. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga lancar dalam menyelenggarakan beberapa event pameran ya, terutama di Jogja, meskipun ada beberapa yang diselenggarakan secara virtual. Nah, Ibu Windu ini saya kan baru pertama kali nih berjumpa secara langsung, meskipun ada salah satu pameran dulu kata Mas Kri Suharyanto yang dibuka oleh Ibu Windu. Saya terlibat dulu sebagai salah satu penulisnya itu. Oke. Tapi saya tidak bisa hadir karena sedang keluar itu, apakah luar kota, apakah luar Jawa juga, pokoknya sedang keluar waktu itu. Jadi pada sore ini alhamdulillah diberi kesempatan bisa bertemu langsung. Jadi sekalian berkenalan, mungkin saya kan ingin tahu ini Ibu Profesor itu perjalanan karirnya dulu lah itu. Perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang yang disingkat gitu kan. Yang super singkat ya, versi yang super singkat ya ini ya. Iya. Sejak kecil saya suka art. Oh, suka art ya. Seni, suka seni. Lalu mau milih sekolah apa ya kalau seni itu gitu kan, macam-macam. Ya kepingin sekolah di waktu itu ASRI ya namanya, Akademi Seni Rupa Indonesia. Ya kalau di Jogja tuh apalagi ya. Nah akhirnya pilih, masuklah diterima di arsitektur, Fakultas Teknik Arsitektur dan Perencanaan di UGM. Ya. Pokoknya kalau tidak ada artnya nggak tertarik lah waktu itu. Pokoknya harus ada unsur seninya. Nah arsitektur ya tepat sekali kan gitu, seneng. Betul. Ternyata waktu itu juga salah satunya kelihatan kalau itu loh, ada mahasiswa yang bawa gulungan kertas di punggung gede-gede, kayak keren banget gitu kan. Jadi pokoknya aku milih yang jurusan ada pakai gulungan kertas gede-gede itu loh. Betul. Nah sekarang sudah nggak ada lagi tentu saja. Gulungan kertas sudah menjadi internet semua ya. Udah periode milenial itu ya Bu ya. Udah nggak zamannya ketika saya waktu itu masih pokoknya cari sekolah yang pakai di punggung bawa kertas gulungan itu kayaknya kok keren. Ya disitulah akhirnya suka dengan dunia arsitekturnya. Terus ya orang mungkin mengenal saya sebagai sering menggeluti bidang pariwisata dan budaya ya. Kemudian setelah selesai arsitektur rasanya kok pariwisata loh, ini kok cocok sekali gitu. Ketika itu mungkin nggak tahu berapa puluh tahun ya, orang mengira apa hubungannya arsitektur dengan pariwisata ya. Architecture and tourism itu apa, masih nggak aja gitu kan. Tapi saya pikir Indonesia yang kaya sekali dengan berbagai macam etnis ya, suku-suku, tradisi, budaya, warna-warni segala macam, tropis, kepulauan ya. Ini pasti harus yang akan menjadi sektor untuk pembangunan nasional, pasti bertumpunya kepada sektor-sektor ini ya, saya pikir. Dan saya pikir kalau kita ya Indonesia ingin menjadi negara yang kompetitif di dunia, mesti harus di sini. Tempat kita mencokolkan kaki kita di budaya ya, kemudian pariwisata. Ya, saya kira itu adalah kaki-kaki di mana Indonesia ini harus bertumbuh menurut saya. Ya.
karena negaranya indah, penduduknya ramah kan. Nah, oleh karena itu kemudian lalu menggeluti bidang pariwisata. Ya. Nah, Ibu kan pernah sampai menjabat apa di kementerian apa di mana Ibu kan? Ya, waktu itu jadi kementeriannya namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Kebudayaan. Yang saya menjadi wakil menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan. Jadi ya memang sudah bagian dari habitat ya. Yang saya menikmati sekali mengurusi itu dan sangat menikmati sekali juga dekat dan bergaul dengan para pelaku di bidang budaya itu ya. Jadi ya sudah memang jalannya harus melalui itu ya. Iya Bu ya. Ini kan mungkin langsung ke tentang peringatan Hari Ibu ya Ibu. Ibu kan di sini sebagai ketua penyelenggara atau ketua panitia Ibu. Ketua Yayasan Hari Ibu Kowani ya. Iya. Dan itu yang mengelola seluruh kompleks ini. Iya, di mana tempat dipusatkannya peringatan Hari Ibu secara nasional. Ya, tahun ini itu diselenggarakan di Kompleks Yayasan Hari Ibu yang mana kita sebut di sini ini adalah sebagai Mandala Wanita Tama. Mandala Wanita Tama. Betul. Mengapa ini kok menjadi relevan ya sebagai tempat penyelenggaraan Hari Ibu? Karena di sini ya kita memiliki museum namanya itu adalah Museum Monumen Pergerakan Kesatuan Wanita Indonesia. Kak panjang ya. Namanya di Balai Sri Kandi namanya ya. Balai Sri Kandi ya. Iya, dan museum ini merupakan suatu monumen penting ya bagi perjalanan pergerakan wanita Indonesia. Mengapa monumen ini menjadi penting sekali? Karena ketika pada waktu itu Kongres Perempuan pertama kan dilaksanakan di Jogja tahun 1928 22 Desember di dalam Yosodipuran betul ya. Yang dikenal kemudian dengan Rumah Kebangkitan ya. Hanya selang 2 bulan dari Sumpah Pemuda kan. Nah, oleh karena itu memang ini saya kira tidak bisa kita pungkiri sebagai satu momentum penting yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Oleh Sumpah Pemuda ya. Ada Sumpah Pemuda dan di sini ada Kongres Wanita Indonesia. Kongres Dan saya kira ini satu hal yang perlu kita catat penting dalam sejarah Indonesia ya, karena apa? Ini terjadi sebelum kemerdekaan. Kemerdekaan kan 1945. Sedangkan ini terjadi 1928. Sudah sepakat, sudah bersatu para pergerakan kaum perempuan ketika itu untuk menjadi merdeka ya. Dan oleh karena itulah maka saya pikir nih proses membangsa Indonesia itu dimulai ketika itu ya. Betul. Oleh karena itu para ibu-ibu yang bersatu tadi kemudian dikenal sebagai ibu bangsa karena melahirkan semangat konsep kebangsaan tadi gitu. Nah, oleh karena itu disebut sebagai ibu bangsa. Dan oleh karena itulah maka seperempat abad kemudian yaitu 1953 peletakan batu pertama di sini. Di sini ya Bu ya. Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di belakang itu ya. Museumnya betul. Ini penting sekali. Nah, oleh karena itu antara dalam Jayadipuran dan Museum Pergerakan Kesatuan Wanita Indonesia tadi merupakan dui tunggal yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pergerakan wanita Indonesia. Ya, oleh karena itu ketika penyelenggaraan peringatan Hari Ibu yang dipusatkan di Kompleks Mandala Bakti Wanita Tama ini menjadi tepat sekali gitu karena semacam napak tilas napak tilas sehingga disinilah tempatnya di mana lahir proses membangsa itu dari kalangan kaum perempuan yang akhirnya kemudian dari Jogja
menuju Indonesia. Ya betul ya Bu, ya seperti itu ya. Tapi yang saya jauh lebih menarik sebagai orang seni, terutama seni rupa murni ya, saya sendiri. Ini Ibu ini menyelenggarakan semacam pameran ini ya Bu ya. Nah mungkin ada konsep-konsep yang ingin Ibu utarakan supaya juga tahu dan pemirsa juga mengetahui. Iya, ya, Bu, ya. iya. Di dalam peringatan Hari Ibu kali ini, ya kita kan bersinergi dengan beberapa organisasi-organisasi wanita. Kemudian disitulah salah satunya adalah agendanya pameran lukisan oleh para ibu-ibu ya perempuan atau yang disebut dengan Mothers Art ya di sini. Nah, saya kira ini momentumnya tepat sekali karena rangkaian agendanya itu kan ada pameran wastra ya, tekstil dan berbagai hal yang merupakan karya-karya para maestro di sekitar Jogja sini ya. Betul, ya. Ada batik, ada lurik, ada macam-macam ya. Konsepnya semacam pameran atau galeri yang ada di Balai Sinta. Sedangkan yang di Balai Kunti ini kita berada di Balai Kunti ya. Betul. Di sini adalah konsepnya seperti pasar ya atau bazar. Nah, di sini lebih kepada pasar yang orang jualan macam-macam ya, ada seni, ada makanan-makanan, kuliner dan sebagainya. Kemudian di luar di courtyard itu ada anak-anak muda yang tergabung dalam Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Milenial ya. Itu ada kafe-kafe, ada bermacam-macam jajanan ya, kuliner dan sebagainya. Kemudian di Bali Utari itu kita selenggarakan pameran Mothers Art tadi yang saya pikir ini merupakan satu kesatuan yang unik ya, dengan penyelenggaraan ini. Dan tepat sekali ketika karya-karya dari pameran Mothers Art tadi itu bisa menampilkan kepada masyarakat bahwa ibu-ibu itu tidak saja jago di rumah tangga, tapi juga jago dalam hal seni rupa gitu. Ya, betul, ya. Jadi ada potensi-potensi yang memang sebenarnya mesti diungkapkan atau diekspresikan oleh ibu-ibu itu ya, Bu. Iya, betul sekali. Dan saya kira sebenarnya karya-karya seni dari ibu-ibu ini saya pikir memiliki keunikan tersendiri ya, karena cara berpikir ya yang warna-warni, yang sensitif ya terhadap apakah itu warna, apakah six senses ya, enam rasa ya. Biasanya kaum perempuan lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan itu, dan tentunya itu akan diungkapkan dalam karya ya. Salah satunya adalah seni rupa tadi, dalam hal ini adalah seni lukis ya. Yang selain warna juga barangkali goresan-goresannya ya, termasuk juga totalitas ekspresi artnya, saya pikir unik ya, menyimpan keunikan tersendiri, dan itu perlu terus-menerus dikembangkan, dioptimalkan sehingga tidak hanya tampil setahun sekali dalam Hari Ibu tentu saja ya, tapi juga bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kompleks seperti ini ya. Betul ya, Bu ya. Ada satu hal yang bagi saya ini agak menggelitik ya dengan konsep pameran. Ini kan pameran ini dulu waktu sebelum pandemi ini biasa seminggu 10 hari. Kemudian terjadilah pandemi. Waktu dulu juga pembukaannya biasanya jam 7 malam sampai jam 11. Kemudian setelah pandemi ini atau dari mulai pandemi ada perubahan, pembukaan siang hari, kalau tidak sore pagi hari. Tapi jangka waktu pameran itu kan malah lebih panjang kalau sekarang, Bu, dari 2 minggu sampai 1 bulan. Ada beberapa alasan dari kolega yang biasa menghubungi saya itu, Bu, Mas, kalau bikin pameran agak panjang waktunya biar saya keburu lah datang. Tapi pertanyaan saya ke Ibu ini, mohon maaf sebelumnya, itu kenapa kok singkat sekali ini pameran, Bu? Ya, salah satunya tentu saja karena situasi ini ya, pandemik itu. Kita masih ragu-ragu gitu loh untuk
apakah nanti memiliki pengunjung yang cukup atau tidak, itu kan. Kemudian apakah kira-kira nanti itu kekhawatiran pertama saya kira nomor satu itu ya, karena persoalan masih pandemi. Kemudian kita tiap hari masih serba tidak menentu ya, ininya betul, masih ragu-ragu gitu. Kalau kondisi normal saya kira menurut saya sepanjang apapun tidak masalah ya. Tapi sekarang ini kan kebetulan sebentar lagi kita menghadapi Natal dan Tahun Baru. Jadi apakah ya tepat kalau nanti kita tetap lanjutkan cukup panjang sehingga Natal dan Tahun Baru jangan-jangan nanti ada PPKM lagi ya yang lebih ketat. Jadi kita menjadi ragu-ragu gitu, apakah tepat atau tidak ini ya kalau diadakan waktu yang cukup panjang. Gitu. Jadi saya kira alasan utama itu, kalau bukan karena itu saya kira tidak ada masalah ya. Karena penyelenggaraan pameran itu kan tidak sekedar buka tutupnya ya. Tapi termasuk kru yang bersih-bersih, yang menyelenggarakan ya, termasuk listrik yang digunakan, termasuk penerangan ya, kebersihan dan lain, keamanan ya dan sebagainya. Jadi kita harus membuka lahan untuk parkir ya, membuka itu kan bagian mata rantai kelengkapan dari itu semua ya. Yang saya kira tidak mungkin bahwa buka itu sekedar buka kemudian siapa nanti yang memikirkan mengenai persoalan penerangan, keamanan, semua kan otomatis kita yang berada di sini ya yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Gitu. Jadi karena kita itu sebenarnya ini kan masih di era pandemik ini, Mandala Bhakti Wanita Tama sebenarnya kan masih juga antara tutup dan buka ya. Karena kan sebagaimana kita ketahui ya, sekarang ini dengan adanya pandemi saya kira kita tidak mau ambil risiko terhadap karyawan yang kerja dan sebagainya. Namun demikian kalau dirasa memang sudah ya agak aman dalam tanda petik, berarti kita sudah bisa memulai sedikit-sedikit untuk bisa menampilkan berbagai macam tadi karya seni, kuliner, kemudian ada kerajinan ada tekstil, ada segala macam di sini saya kira ada sekarang ini ya. Namun demikian kita masih rasanya kalau terlalu panjang waktunya kru yang di belakang layar itu loh yang repot ya. Jadi dan kita kan tentu saja harus bertanggung jawab terhadap itu semua. Ya, kesehatannya kepastian bahwa mereka aman. Betul ya. Itu yang Nah, ini saya bersyukur sekali bisa berbincang langsung dengan Ibu ya, dan mengetahui tentang visi misi daripada pameran karya seni, terutama seni murni, lukisan yang barusan saya lihat meskipun sekilas daripada seniman perempuan Jogja terutama. Nah, saya kira mungkin untuk yang terakhir kali ya, karena waktu yang amat terbatas nih saya untuk mengadakan perbincangan. Jadi saya ingin mendengar itu pesan-pesan Ibu terhadap para seniman dan kami para pelaku seni ya. Bagaimanapun juga kami perlu pesan-pesan dari seorang akademik saintik akademik seperti Ibu Windu, mudah-mudahan memberi pencerahan bagaimana seharusnya kami menjalani kesenimanan itu, Bu. Ya saya kira sebagaimana bidang lain ya, itu seni terus harus berkarya ya. Tidak boleh karena pandemi kemudian menyerah ya. Kreativitas itu justru tidak ada batasnya ya. Dan kadang-kadang kondisi-kondisi tertentu yang merupakan pressure ya, merupakan tekanan, apakah itu pandemik, apakah itu bencana, apakah itu keterbatasan lain yang terjadi, harus kita gunakan sebagai
pemicu kreativitas. Pemicu kreativitas ya Bu ya. Jadi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berhenti berkarya ya, tidak boleh berhenti berimajinasi ya, karena imajinasi itu kekuatan yang luar biasa ya. Harus ditampilkan, harus diungkapkan sebagai dalam karya-karya ekspresi seni ya. Dan ini tidak boleh berhenti gitu. Jadi oleh karena itu gunakanlah keterbatasan, apakah itu karena bencana, karena pandemi, karena apapun, atau tekanan karena apapun, sebagai kekuatan baru untuk melahirkan karya-karya baru. Ya ini ya. Mungkin dicukupkan sekian ya perbincangan saya dari podcast Pak Jos dengan Ibu Windu, Profesor Windu Nuryanti ya. Karena dari gedung Mandala Bakti Wanita Tama. Mandala Bakti Wanita Tama di Balai Kunti ya Bu pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Windu atas waktunya. Terima kasih Mas AA. Sehat selalu ya. Sehat selalu juga bagi semua. Sehat selalu bagi semuanya. Selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu semua se-Indonesia dan seluruhnya lah, yang penting ibu-ibu itu mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian perbincangan dari Pak Jos, saya AA Nurjaman dan Ibu Profesor Windu Nuryanti mengucapkan selamat sore, selamat berjumpa kembali. Selamat sore.